Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ketahuilah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah wasilah bagi seorang hamba untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhiratnya, karena takwa adalah solusi dari setiap permasalahan lika-liku kehidupan yang dihadapi oleh setiap manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sungguh di antara penyakit yang berbahaya yang menjangkiti seorang muslim dan juga mukmin, dan penyakit tersebut menimpa mereka adalah taswif, suka menunda-nunda mengerjakan amal kebajikan. Penyakit ini merupakan sesuatu yang banyak memberikan kemudaratan kepada siapa saja yang telah terjangkiti olehnya, menjadikan seseorang menunda-nunda pekerjaannya, menyebabkan seseorang menunda-nunda dari banyak amal saleh, bahkan menjadikan seseorang menunda-nunda taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga hilanglah keberkahan yang ada pada waktunya, hilanglah keberkahan yang ada pada umurnya. Bahkan terkadang taswif menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan yang hakiki, yaitu kemurkaan Allah Azza wa Jalla berupa
dimasukkannya ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Berkata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitabnya membawakan sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk banyak bersedekah dikarenakan banyaknya jumlah mereka di neraka jahannam. Kemudian para wanita bertanya akan sebabnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'anna kunna tukthirna la'na, karena kalian adalah manusia-manusia yang paling banyak mencela, paling banyak melaknat. Wa tusawwifnal khaira, dan kalian juga adalah orang-orang yang paling sering menunda-nunda kebaikan. Wa takfurnal ashir, kemudian yang ketiga, kalian adalah orang-orang yang sering kufur terhadap pasangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka lihatlah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu sebab yang menjadikan seseorang masuk atau terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla, yaitu nerakanya jahannam wal iyadzu billah, adalah sifat suka menunda-nunda, terutama menunda-nunda tersebut pada hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Oleh karenanya berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, iyyaka wat taswif, jauhilah oleh kalian, berhati-hatilah oleh kalian dari sifat taswif, yaitu menunda-nunda. Fa innaka biyaumika, karena sesungguhnya kesempatanmu adalah yang engkau miliki pada hari ini. Walasta bighadin, adapun hari esok maka belum tentu engkau memilikinya. Kemudian yang berikutnya berkata juga Ibnu Abi Dunya, menukil perkataan sebagian ulama di dalam kitabnya Qisarul A'mal, yang bunyinya at-taswifu jundun min junudi iblis. Sifat suka menunda-nunda salah satu di antara bala tentaranya iblis. Kenapa demikian? Karena benar adanya dengannya seseorang terhalang atau dijauhkannya dari kebaikan, bahkan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak manusia yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla berupa hidayah tertancap di dalam hatinya, namun ketika penyakit taswif menjangkiti dirinya, maka menjadikan dirinya untuk menunda-nunda dari kebaikan, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Maka dia akan katakan, nanti saya akan membacanya, mungkin siang harinya atau sore harinya saya akan membacanya, ataupun malamnya, bahkan sampai datangnya hari esoknya dia tidak membacanya. Yang terjadi, tersibukkan dirinya dengan hal-hal yang mubah, atau bahkan mubah tersebut
menjadikan dirinya terjerumus kepada sesuatu yang haram, yaitu tersebutkan dirinya dengan apa yang ada pada genggamannya. Halaman demi halaman dia lewati sampai hari pun habis, waktunya pun habis, dan tidak terasa umurnya telah menjelang usia yang sudah tidak lagi muda. Maka betapa banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bermaksiat kepada Allah ketika taswif hinggap pada dirinya, menjadikan dirinya terus senantiasa menunda-nunda taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan katakan, besok aku akan bertaubat kepada Allah, bahkan sebelum matahari terbenam. Akan tetapi sampai ajal datang kepadanya belum juga menjemput kemauannya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, barang siapa di antara kita yang memiliki kekurangan, yang pernah memiliki kesalahan, baik pada dirinya maupun pada orang lain, maka ketahuilah, segera selesaikan dan jangan ditunda-tunda. Apa kata Nabi SAW? Man kanat lahu mazlamatun li akhi, barang siapa yang memiliki perbuatan zalim atau yang pernah menzalimi saudaranya, min irdhihi aw syai'in, baik dari kehormatannya yang ia ambil, falyatahallalhu minhu, maka hendaknya hari ini carilah kehalalan dari saudaranya. Al-yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham, dan jangan sampai datang suatu masa yang mana pada masa tersebut tidak akan bermanfaat lagi puing-puing harta yang sudah kita kumpulkan, dinar maupun dirham. Maka yang demikian hendaknya kita senantiasa mawas diri atau waspada terhadap penyakit yang bisa menjadikan kita terhalang dari banyaknya kebaikan yang Allah berikan, terutama di hari di mana kita berada sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan, meraih, meraup dan mendapatkan kebaikan yang Allah tebar di hari yang sedang kita berada di dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali khatib berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang tidak mungkin kita kumpulkan setelah wafat kita. Maka manfaatkanlah kehidupan kita sebelum datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh sifat menghargai waktu adalah
sifat yang dimiliki oleh para nabi dan juga rasul. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam suratul Anbiya ayat 90 yang bunyinya fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dan sungguh kami telah ijabahi doanya Nabi Zakaria dan telah kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya mampu untuk mengandung anak. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kemudian Allah sebutkan kategori orang-orang yang mendapatkan kenikmatan berkah dari Allah. Ciri-ciri mereka adalah yusari'una fil khairat, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera mencari kebaikan, wa yad'unana raghaba, dan senantiasa berdoa kepada kami dalam kondisi harap, wa rahaba, dan juga cemas. Wa kanu lana khashiin, dan merekalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian sifat menghargai waktu dan juga umur yang Allah berikan kepada kita merupakan sifat yang dimiliki oleh para penduduk syurga. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam suratul Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera, bergegas untuk mendapatkan kebaikan, wahum laha sabikun, dan mereka adalah orang yang paling pertama mendapatkan kebaikan tersebut. Dalam ayat yang lainnya was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang bersegera di dalam meraih kebaikan. Maka sabiqun yang kedua Allah katakan mereka adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam syurganya Allah. Ulaikal muqarrabun, dan mereka adalah orang-orang yang Allah dekatkan kedudukannya bersama dengannya. Fi jannatin daim, yang mana tempat mereka adalah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya, tunggu apa lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika setiap dari kita ingin mendapatkan kebaikan, lantas apa yang kita korbankan? Kalau di dunia saja kita ingin diperlakukan baik atau bahkan ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, apa yang kita usahakan? Apakah mungkin untuk mendapatkan kebaikan tersebut secara cuma-cuma? Kecuali hanya Allah yang menghendakinya. Illa min ibadihi illa may yasha Allah, kecuali hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka begitulah akhirat lebih utama ketika kita menginginkan atau bahkan cita-cita setiap dari kita adalah masuk ke dalam surganya Allah. Lantas apa yang kita perjuangkan? Sudahkah kita persiapkan? Sudahkah kita memanfaatkan umur kita untuk sesuatu yang menjadikan amal atau bekal sehingga dia menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di yaumil qiyamah? Maka usahakanlah semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan ridha Allah, rahmatnya Allah, sehingga ketika Allah telah ridha, ketika Allah telah sayang, maka Allah akan mudahkan seluruh urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياتنا زيادة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة